Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Honda, akhir-akhir ini kita melihat optimisme Honda untuk tahun 2025. Kita ketahui bersama bahwa Honda kini sedang terseok-seok. Tahun-tahun keemasan bersama Marc Marquez yang merajai motor terbaik di grid MotoGP seperti menjadi kenangan saja. Baru-baru ini diungkapkan bahwa ada andil Marc Marquez dalam blangsaknya Honda saat ini. Dan juga dari Yamaha, kini kepala kru dari tim Alex Rins diganti. Apakah karena performa buruk selama tahun 2024? Atau memang Yamaha punya proyek lain? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Lucio Cesinello telah menjalankan tim satelit MotoGP dengan mesin Honda sejak 2006. Terlepas dari kesetiaannya yang tak terpatahkan kepada rekannya, pria Italia itu secara terbuka mengungkapkan kesalahan besar di HRC. Pemilik tim LCR dan mantan pembalap GP Lucio Cesinello adalah salah satu otoritas tetap di pedok. Tahun 2026 menandai peringatan 20 tahun kerjasama di kelas Premier MotoGP dengan pabrikan terbesar dunia itu. Cesinello mendapat kepercayaan penuh dari Jepang dan tidak pernah secara serius mempertanyakan komitmennya. Bahkan ketika kesalahan serius dilakukan di HRC yang mengakibatkan pabrikan Jepang itu diturunkan dari negara adidaya MotoGP menjadi pabrikan terlemah di pedok dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kondisi keterpurukan ini akhirnya dibongkar oleh veteran tim independen Honda dalam retrospeksi atas jatuhnya RC213V. Bagi pembalap Italia, hubungan langsung dengan Marc Marquez sangatlah penting. Lucio Cesinello berkata terus terang kepada rekan-rekannya di GP1. Motor ini dengan Marc Marquez, awalnya semua baik-baik saja. Dia bisa menangani bagian depan khusus Honda dan menggunakan ban yang lebih keras dari yang lain. Contohnya adalah balapan di awal musim 2020. Di Jerez, dia menyalip semua orang. Lalu dia kehilangan kendali depan dan begitu dia kembali mengendarai motornya, dia melakukan comeback yang hebat. Kemudian, Honda mengatakan untuk menunggu sampai Marc pulih. Tapi, seperti yang kita tahu, ada komplikasi. Cesinello menambahkan, selama ketidakhadiran Marc Marquez, kami tidak melakukan apapun dalam hal pengembangan. Sementara yang lain terus mengembangkan proyek mereka. Pekerjaan mulai bergerak lebih ke arah aerodinamis pada tahun 2021. Ketika Marc Marquez melakukan beberapa balapan. Dia kemudian melaporkan kemajuan yang telah dicapai oleh pembalap lain. Dan saat itu, semuanya sudah terlambat. Ketika Honda hanya mengandalkan kualitas luar biasa dari juara dunia seri, Marc Marquez. Karena Honda terlalu mengandalkannya, termasuk kemampuannya untuk menghindari crash. Honda melewatkan siklus pengembangan yang lengkap. Sebuah kesalahan yang berujung pahit setelah kepergian pembalap Spanyol itu. Temuan ini bukanlah hal baru. HRC sekarang mencoba untuk terhubung kembali dengan upaya yang sangat besar. Namun apa yang terlewat dalam 1 tahun tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu yang sama. Patut dicatat juga bahwa tim LCR menyalip dari tim resmi pabrikan untuk pertama kalinya sejak awal berdirinya tim. Hal itu berkat kinerja Johann Zarco dan upaya para teknis HRC mendapatkan konfirmasi pertama musim 2024 malah dari tim LCR. Inilah salah satu alasan Lucio Cesinello yang berbasis di Monaco terus menjalin kerjasama erat dengan Honda. Sementara separuh dari timnya bekerja untuk Eropa dan Johann Zarco. Tim lainnya bertanggung jawab untuk meningkatkan pasar Asia. Somkiat Chandra akan menjadi pembalap MotoGP pertama asal Thailand yang menggunakan RC213V pada sponsor Idemitsu. So, mengutip yang dilakukan oleh Lucio Cesinello ini, bahwa pernyataan Honda terlalu terlena dan mengandalkan skill dari Marc Marquez memang benar adanya. Dan hal itu pula yang akhirnya membuat Honda seperti kehilangan arah pada tahun 2024 dan baru mencoba menemukan jati diri kembali. Hal itu untuk menemukan pola pada pengembangan motornya. Karena tak ada lagi pembalap acuan sebagai basis dalam pengembangan. Kini, Honda menempatkan patokan pengembangan pada semua pembalap dan juga pada tim penguji yang sudah diperkuat. Semoga Honda dapat segera kembali meramaikan barisan depan MotoGP biar MotoGP semakin seru. Berita kedua ada dari Yamaha. Alex Rins, seperti kita ketahui bahwa dalam kiprahnya di Yamaha musim 2024 tidak secemerlang teman pedoknya Fabio Quartararo.
Rins kerap kali tak bisa mendapatkan hasil yang baik, atau setidaknya melebihi Fabio Quartararo. Meski tak ada protes dari Yamaha dan malah dibela akan performanya, namun tentu ini bukan kabar yang menyenangkan bagi pembalap itu jika terus-terusan terbelakang, sedangkan rekan satu timnya dengan motor yang sama bisa mendapatkan hasil yang baik. Namun Yamaha nampak baik hati dengan mendatangkan kepala kru yang baru yang mungkin bisa mengembalikan performa Rins seperti ketika di Suzuki atau LCR Honda. Dalam proses transisi MotoGP yang berlangsung untuk musim 2025, tidak hanya sebagian besar pembalap baru yang menempati tim-tim barunya. Banyak teknisi di tingkat manajemen pergi dan bergabung dengan pembalap yang mereka kenal, atau mengambil tantangan yang benar-benar baru di pedok. Yang benar-benar luar biasa di Yamaha adalah David Munoz. Munoz, seperti Alex Rins, seorang Katalan, pindah dari tim PR46 dari Ducati ke tim pabrikan Yamaha pada hari tes MotoGP setelah final race MotoGP kemarin. Dan dengan demikian, Munoz kembali ke tempat kerjanya yang lama. Juru teknik asal Spanyol ini punya referensi yang sulit dikalahkan. Sebelumnya, David Munoz lah yang dipanggil ke pit Yamaha oleh Valentino Rossi menggantikan Silvano Galbusera yang berpengalaman. Namun, menurut Rossi, Silvano Galbusera kurang kreatif. Sebelum tugas pertamanya di kelas utama, David Munoz berdiri di samping Pecco Bagnaia. Duo ini merebut gelar divisi Moto2 di VR46 Racing. Pecco Bagnaia berkata pada saat itu tentang kepala teknisinya. Dia sangat baik. Dalam hubungan interpersonal, dia tahu bagaimana menghadapi orang lain. Dan menurut saya, dia adalah kepala kru yang hebat. Dia pantas mendapatkan posisinya tahun depan. Meskipun baru berusia 46 tahun, Munoz sudah berada di pedok kejuaraan dunia selama lebih dari 25 tahun. Pekerjaan pertamanya adalah pada tahun 97 sebagai mekanik pemula untuk Sito Pons dan juga pembalap Alberto Puig dan Carlos Checa. Munoz merasakan debut kejuaraan dunia Jorge Lorenzo di kejuaraan dunia 125cc. Pada langkah selanjutnya, bekerja untuk pahlawan masa depan MotoGP, Tony Elias di kejuaraan dunia 250cc. Di kejuaraan dunia 250cc itulah, Munoz juga untuk pertama kalinya mengambil tanggung jawab penuh sebagai kepala kru. Pekerjaan terakhir pembalap Spanyol itu di kelas Premier adalah di VR46 Racing. Munoz adalah bagian dari kisah sukses di Gia sebelum menjalani operasi. Pada tahun 2025, teknisi ini akan kembali bergabung dengan tim pabrik murni. Tugasnya besar. Ada perbedaan antara struktur dinamis dan manajer pengembangan yang efisien, Max Bartolini dan Alex Rins, yang bermotivasi tinggi, tetapi pada saat yang sama sedang bermasalah. Rekan tim Fabio Quartararo itu baru bergabung dengan Yamaha pada 2024, setelah semusim penuh cedera. Segala sesuatunya tidak berjalan baik di kubu Jepang, juga karena melemahnya M1. Sejak dia bergabung dengan kelas utama pada tahun 2017, itu adalah musim terburuk dalam olahraganya karena dia menempati posisi klasemen di urutan 18. Alex Rins, yang kini berusia 29 tahun, masih memiliki potensi mengesankan. Dia berhasil menyelesaikan musim finish di 5 besar sebanyak 8 kali. Hal itu juga termasuk total 5 kemenangan di MotoGP pada 2 merek berbeda. Rins akhirnya mendapatkan kesempatan lagi. Dia dikontrak Yamaha hingga tahun 2026. Dia termasuk dalam proyek perkembangan yang dipercepat, restrukturisasi radikal, dan David Munoz sebagai kepala kru baru. Sekarang, peluang untuk kembalinya Yamaha secara signifikan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Wah, jadi tidak cuma Honda nih yang sedang rombak orang-orang di balik pembalapnya, tapi juga Yamaha melakukan perbaikan menyeluruh di balik layar. Semoga sih Yamaha dan Honda makin bisa berbuat banyak pada tahun 2025.